Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi halakal insana min alaqa Walladhi halakal insana fi ahsani taqwim Wa nusalli ala rasulil karim Muhammad bin Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diperkenankan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan kita syafaat di yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Samsudin Patola, tinggal di Jalan Bidar 10 nomor 17 RT 3 RW 4 Perumahan Kelapa 2 Gading Serpong. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat dengan tema Nuzulul Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adakah yang tahu apa itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali turunnya wahyu Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau tengah berada di Gua Hira. Surat apakah yang diturunkan itu? Yaitu surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan wahyu 3 tahun setelahnya melalui surat An-Nasa. Sejarah dan peristiwa nuzulul Quran selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 17 di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di Madinah dan Mekah. Itulah mengapa surat-surat dalam Al-Quran terbagi 2 golongan, yaitu golongan surat Makkiyah dan golongan surat Madaniyah. Masa turunnya ayat Al-Quran golongan Makkiyah terlangsung selama 9 tahun dan golongan surat Madaniyah berlangsung 10 tahun. Proses turunnya Al-Quran tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menjamin eksistensi agama Islam. Masya Allah, ma'syiral kaum muslimin rahimakumullah. Pada saat peristiwa nuzulul Quran
Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah solat malam dan tentu saja membaca Al-Quran. Tak hanya sekedar membaca, kita diwajibkan pula untuk mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa nuzul Quran erat hubungannya dengan Lailatul Qadar. Menurut sebagian para ulama, amalan pertama dan utama adalah membaca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran sehingga mendapatkan pahala dan kemuliaan yang berlimpah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, amalan berikutnya melakukan i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid atau di mushola sesuai ketentuan i'tikaf, seraya membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan melaksanakan sholat malam seperti sholat sunat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, memperbanyak sholat malam adalah amalan baik yang diamalkan pada malam nuzul Quran. Selanjutnya, memperbanyak doa sesuai hajat adalah juga bagian dari amalan pada malam nuzulul Quran. Peristiwa malam nuzul Quran adalah sangat mahal. Oleh sebab itu, manfaatkanlah dengan melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Ma'syiral kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa nuzul Quran juga identik dengan malam Lailatul Qadar. Amal kebajikan yang dikerjakan semalam berbanding dengan 1000 bulan. Sebagian ulama berpandangan malam nuzulul Quran itulah malam Lailatul Qadar, atau malam Lailatul Qadar itulah Al-Quran diturunkan pertama kali, sehingga disebut malam Lailatul Qadar karena amalan kemuliaan melampaui 1000 bulan lamanya bagi suatu amal kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat bagi para hadirin sekalian, terkhusus bagi saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.